Assalamualaikum Baraya Sadayana. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan antara mencari pekerjaan di Indonesia dan di Australia. Nah, hari ini tuh tepat 1 bulan saya berada di Australia. Dan selama itu pula saya mencoba melamar ke banyak perusahaan. Ya, tapi ternyata alhamdulillah belum ada yang bisa mempekerjakan saya. Tapi kalau ditolak mah banyak. Nah, perbedaan yang ingin saya bahas bukan mengenai informasi lowongan pekerjaan yang di Indonesia itu biasanya ribet banget ya. Mulai dari ada batasan umur, kemudian harus good looking lah, terus skill yang impossible untuk dipenuhi karena harus multitasking dan segala macam. Dan dibandingkan dengan di Australia, informasi lowongan pekerjaan yang simple sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan inginkan saja. Tapi bukan hal itu yang ingin saya soroti. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana tindak lanjut dari rekruter terhadap lamaran yang diajukan kepada mereka. Di Indonesia, saya sering menemukan bahwa perusahaan, terutama HRD, itu tidak memberi kejelasan kepada para pelamar, terutama jika para pelamar ini tidak lolos seleksi. Ini tentu saja membuat para pelamar kerja itu merasa di PHP-kan. Mereka jadi bingung gitu. Apakah mereka harus terus menunggu atau harus mulai mencari perusahaan lain untuk dilamar lagi? Dan jelas kondisi ini tentu merugikan para pelamar kerja, baik dari segi waktu dan energi yang sudah mereka keluarkan. Nah, beda halnya dengan yang ada di Australia ini. Di sini, apapun hasilnya, diterima ataupun ditolak, kita akan tetap mendapatkan informasi dari perusahaan. Kerennya lagi, ini dilakukan oleh semua perusahaan, mulai dari skala UMKM, skala warehouse, ataupun factory-factory besar. Mereka pasti melakukan follow up terhadap aplikasi yang kita berikan kepada mereka. Biasanya itu lewat email. Nah, ini beberapa contoh informasi penolakan dari perusahaan-perusahaan yang pernah saya lamar selama di sini. Ini contohnya dari warehouse, kemudian dari factory, ada juga dari supermarket. Kita juga semua tahu bahwa kondisi saat ini memang tidak mudah mencari pekerjaan, dan angka pengangguran di Indonesia itu masih terhitung tinggi. Tetapi kondisi ini seharusnya tidak membuat perusahaan menjadi merasa di atas angin dan bisa memperlakukan para pencari kerja seenak mereka. Buat para perusahaan, cobalah bertindak lebih bijak sedikit. Dimulai dari hal kecil, yaitu dengan memberi kabar ketika memang tidak menerima lamaran yang diajukan oleh para pencari kerja. Ya, kalau saya sih berharap ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Bukan hanya dari sisi perusahaannya, tapi dari secara keseluruhan, di mana lowongan pekerjaan bisa lebih banyak tersedia sehingga tingkat penganggurannya bisa berkurang. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Coba tuliskan di kolom komentar gimana pengalaman kalian saat mencari kerja. Oh iya, satu lagi. Ternyata untuk dapat kerja di Australia itu nggak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.